pada pagi ini berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, kemarin malam ada kalian sudah belajar? Sudah. Bagus. Jadi ibu kan tinggal melihat bagaimana perkembangan kalian ya sudah belajar. Nah, sebelum itu ibu akan mengabsen. Aang Ahmad Daden. Daden alasannya apa ya? Alfa Bu. Apa baru hari ini atau sudah beberapa hari? Baru hari ini. Oke. Bintang Cahaya Sakit Bu. sakit apa? Gak tahu. Nggak ada suratnya tak? Atau cuma lewat kalian aja? Cuma bilang sakit doang. Lain kali kalau ada teman yang cuma bilang itu disuruh kasih surat ya. Soalnya kan apa ya, guru itu nggak bisa harus surat. Kalau nggak ada surat tuh harus A. Cantika Supriyadi, Tidak ada izin. izinnya kemana? Ada acara keluarga. Suratnya ada? Enggak. Cuma lewat. Oke. Dimas Muhammad Sakit. Panas. berapa hari? Baru sehari. 2 hari. Siva? Hadir. Nah, kan ini kan banyak ya yang apa ya, cuma izin sakit tapi nggak bawa surat atau menghubungi lewat WA. Nah, kalau kalian tuh nggak bisa bikin surat, lebih baik kalian tuh bilang ke guru BK supaya menghubungi wali kelas, atau kalau guru BK nggak bisa, kalian bisa langsung menghubungi wali kelas. Tapi jangan lupa, walaupun udah izin sakit atau ada acara keperluan, itu kalian juga harus tetap bawa surat, menyusul maksudnya ya. Ya, Bu. Nah, untuk pembahasan kali ini ibu akan membahas tentang imperialisme. Saat kalian mendengar kata imperialisme, kalian tuh pasti penjajahan. Sebelum Belanda, kalian pasti tahu kan negara mana yang sudah datang ke Indonesia? Ya, seperti Portugis, Spanyol itu juga pernah ke Indonesia. Yang paling pertama itu Portugis datang di Maluku, tapi cuma sebentar. Lalu paling lama itu Belanda, berapa tahun? 350. Ya, 350 tahun atau 3,5 abad. Tapi kalian tahu, kalian kalau mikir penjajah pasti jahat, ya kan? Ya. Tapi biasanya ada versi lain, seperti kalau awalnya Belanda datang ke Indonesia, mereka cuma mau menjual rempah-rempah aja, cuma kegiatan ekonomi. Mereka nggak mau bikin adu domba atau menjajah, itu bukan tujuannya. Soalnya kan waktu itu di Eropa lagi krisis, soalnya Timur Tengah yang sebagai pusat dari Eropa buat rempah-rempah, buat penghangat di musim dingin di sana itu nggak bisa. Soalnya kan dijajah atau sudah dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, maka dari itu bangsa Eropa pada mencar ke daerah, melakukan pelayaran sampai tiba di Indonesia. Mereka tahu rempah-rempah itu berguna buat menghangatkan badan. Nah, mereka itu kayak tukar barang gitu. Belanda kan kayak beras, terus itu apa? Biasanya buat roti itu apa? Ya, gandum. Itu sana kan banyak sih tukar di Indonesia jual rempah-rempah. Nah, tapi kalau Belanda kan atau bangsa Eropa lain itu jualnya kan murah ya. Nah, orang Belanda atau Eropa atau bangsa lainnya yang sudah mendapatkan rempah-rempah itu dibawa ke sana dijual mahal. Terus selain itu kan Indonesia kan punya banyak kerajaan. Nah, dulu ada yang bilang, terutama di dalam buku-buku Tanah Jawa atau Babat Tanah Jawa, itu kan juga dijelaskan kalau Belanda atau bangsa Eropa, tapi fokusnya ke Belanda. Soalnya Belanda paling
lama menjajah di Indonesia. Iya. Nah, itu Belanda tuh belajarnya dari mana? Kok bisa cara begini? Itu dijelaskan kalau Belanda itu belajar dari Indonesia sendiri. Kenapa demikian? Dulu saat kerajaan itu pasti banyak konflik, banyak pertentangan, ingin menguasai. Nah, di situ kerajaan itu ada yang mendekati Belanda dengan iming-iming kalau jangan menjual ke sana, harus di pihak ini. Nah, dari situ Belanda belajar tentang politik Indonesia yang saat itu sudah kacau banget, hingga akhirnya Belanda itu bisa menguasai Indonesia, dan itu kan akhirnya bisa membentuk VOC. Nah, untuk lebih jelasnya tentang imperialisme itu kita akan membahas dampaknya. Dampak dari imperialisme itu cukup banyak, tapi yang paling utama dalam kali ini adalah politik. Yang pertama ya, politik. Kalau kalian mendengar kata politik itu gimana? Yang ikut partai politik, menurut kalian pada zaman itu sudah ada partai politik atau politik yang seperti apa? Yang kacau banget. Lebih lengkapnya itu bukan kacau balau, kayak ada dua jenis partai politik. Bukan seperti masuk guru-guru itu kayak hal yang digunakan satu, kooperatif. Yang dua, non kooperatif. Kooperatif mereka itu mau bekerja sama dengan Belanda. Maksudnya bekerja sama itu mereka menyesuaikan dengan Belanda. Seperti kayak mau menjalin apa-apa itu harus izin Belanda. Nah, dengan kooperatif ini mereka tuh mengurangi kewaspadaan Belanda kepada kita. Nah, tapi selain walaupun mengurangi kewaspadaan, kita itu juga tetap bergerak secara nasionalisme. Pemimpin-pemimpin itu tetap menginginkan nasionalisme tumbuh di dalamnya, walaupun kebanyakan yang awal-awal muncul itu hanya kaum priai. Lalu ada non-kooperatif. Non-kooperatif ini tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Artinya mereka menolak keras Belanda. Mereka tidak mau bergabung dengan Belanda. Mereka mau melakukan politik itu sesuai keinginannya. Ada yang tahu contoh partai politik? Demokrat itu yang sekarang maksudnya yang pada waktu Belanda. Coba kalian buka buku halaman 150. Adakah? Apa? Budi Utomo. Benar, Budi Utomo. Budi Utomo itu yang memprakarsai berdirinya partai politik di Indonesia. Nah, Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei. Tepatnya pada tahun berapa? 1908. Nah, 1908. Itu dimulainya pergerakan nasional. Sehingga sampai sekarang tepat pada tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai hari pergerakan atau kebangkitan nasional Indonesia. Awalnya berdirinya Budi Utomo itu dari murid-murid Stovia, tapi idenya itu aslinya bukan dari murid-murid Stovia, tapi milik Dr. Wahidin. Dr. Wahidin itu menginspirasi para murid Stovia, khususnya Dr. Sutomo. Nah, Sutomo itu sebagai pemimpin, mereka mengajak beberapa anggota Stovia untuk mendirikan Budi Utomo. Awal berdirinya Budi Utomo itu hanya beberapa anggota, mungkin cuma 100-200-an. Sampai akhirnya mereka mengadakan kongres pertama. Kongres pertama itu para anggota gencar menarik perhatian dari sekolah lain. Selain sekolah lain juga mereka menarik perhatian dari khususnya murid-murid Stovia yang ada. Mereka berbaur, memberitahu nasionalisme gitu seperti apa,
prinsip Budi Utomo itu seperti apa. Sehingga waktu kongres pertama itu ada beberapa sekolah, kurang lebih ada 7 sekolah yang hadir. Nah, waktu itu paling cuma seribuan ya yang ada di kongres pertama. Setelah kongres pertama itu, rasa nasionalisme mulai muncul. Kan ada kongres pertama itu dipimpinnya oleh kaum priai atau oleh para bangsawan. Nah, untuk rakyat pribumi itu agak sulit, soalnya Budi Utomo itu kayak khusus untuk bangsawan. Tapi setelah sekian lama ada murid yang sudah di sini, maksudnya kan Budi Utomo itu juga mendirikan sekolah. Nah, di situ murid-muridnya sekolahan itu murid-murid itu ada yang berasal dari pribumi, maksudnya bukan dari kalangan priai atau bangsawan. Mereka juga diajarkan tentang budaya. Tapi kalau budaya Indonesia cuma beberapa, seperti bahasa Indonesia atau lagu. Untuk hal-hal lainnya belum. Soalnya waktu itu kan masih mereka bukannya pro sih, waktu itu masih bekerja sama dengan Belanda. Jadi mereka itu kayak nggak terlalu bisa melawan Belanda, sehingga beberapa ajaran Belanda seperti bahasa Belanda, tata cara Belanda, terus arsitektur Belanda itu masih diajarkan di sana. Selain Budi Utomo, ada siapa lagi? Masyarakat Islam. Masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu sering disebut SI. Awal berdirinya SI pada tahun berapa? 1912. 1912. Dibandingkan Budi Utomo, anggota SI itu paling banyak. Soalnya SI itu hampir mencakup sebagian dari Indonesia. Selain itu pengaruh SI juga banyak, soalnya kan anggotanya banyak. Terus mereka selain politik, mereka juga fokus ke pendidikan. Nah, setelah kita tadi membahas tentang SI atau Syarikat Islam, selanjutnya kita akan membahas tentang PNI. Ada yang tahu tentang PNI? PNI adalah Partai Nasional Indonesia. PNI itu dibentuk setelah terjadinya G30 SPKI atau setelahnya pemberantasan PKI dilaksanakan. Maka beberapa partai politik yang sebelumnya sudah hancur, mereka berusaha menjadi satu kesatuan dengan membentuk PNI. Nah, selesai dengan urusan politik, kita akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan yang pertama kita ketahui yaitu Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh 3 serangkai, tapi sebagai utama atau penegak utama yaitu Ki Hajar Dewantara. Sehingga tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di Taman Siswa kita juga membahas banyak hal, seperti budaya-budaya Indonesia, tidak hanya budaya Belanda. Budaya Indonesia yang dipelajari Taman Siswa contohnya seperti apa? Contoh budaya yang dipelajari di sana itu seperti bahasa Indonesia. Soalnya di sana kan rakyat lebih belajar bahasa Belanda daripada bahasa Indonesia. Nah, di sana kita belajar bahasa Indonesia, kesenian Indonesia atau kesenian daerah. Nah, untuk kesenian daerah mereka itu juga ada organisasi, sehingga mereka bisa berbaur dengan menyalurkan ide sehingga membentuk kesenian yang bagus. Yang kedua yaitu INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam itu berkembangnya secara perlahan, mulai dari Hindia Belanda sampai lalu berkembang sampai setelah Belanda. Maksudnya setelah Belanda itu kan Belanda pernah kalah dalam melawan Inggris di perang di Eropa. Nah, itu INS Kayu Tanam itu tetap masih berdiri. Tapi INS Kayu Tanam itu juga tersebar, tidak hanya di Jawa, di Kalimantan pun juga ada. Lalu selanjutnya ada Stovia. Stovia tadi kan sudah dibahas tentang Budi Utomo. Nah,
Taufia itu juga pendiri dari Budi Utomo, maksudnya mahasiswanya. Mereka belajar banyak, soalnya mereka termasuk perguruan tinggi yang cukup populer. Lalu setelah pendidikan kita akan membahas tentang sosial budaya. Sosial budaya yang pertama tentang apa? Karya sastra. Nah, karya sastra. Karya sastra itu cukup sulit dikembangkan di Indonesia. Maksudnya kita sebagai bangsa Indonesia sendiri itu kurang mengenal budaya. Mereka karena adanya pengaruh dari Belanda, kita tuh taunya hanya karya sastra Belanda atau karya sastra daerah dari kerajaan. Nah, itu karena kan ada mahasiswa yang pergi ke Belanda untuk belajar. Nah, dari Belanda ke Indonesia itu mereka mengembangkan karya sastra. Contohnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengembangkan banyak sajak, banyak puisi, menerbitkan banyak artikel, juga menerbitkan buku yang cukup fenomenal. Apa nama bukunya? Indonesia Tumpah Darahku. Benar, Indonesia Tumpah Darahku itu menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia, tentang peningkatan rasa nasionalisme bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu dituangkan sangat baik oleh Muhammad Yamin. Nanti bukunya akan ibu share di grup ya, lalu bisa kalian lihat seperti apa bukunya itu. Ya, Bu. Yang kedua ada tentang musik. Nah, musik ini juga termasuk sulit, soalnya Indonesia dilarang mendengarkan lagu-lagu Indonesia atau lagu daerah kita sendiri. Mereka sering mendengarkan lagu-lagu dari Belanda, sehingga muncullah pemberontak dari pelaku ini, karya sastra lagu, yaitu siapa? Ismail Marzuki. Benar, Ismail Marzuki. Dia pengen membuat sebuah acuan atau gebrakan baru tentang karya sastra musik. Bentar, Ibu contohkan seperti apa karya sastra musik dari Ismail Marzuki. Dengerin ya. Ya, Bu. Ini masih intronya, soalnya ini lagu-lagu zaman dulu itu kebanyakan intro lebih awal baru masuk lagu ya. Ya.
tadi cuplikan dari lagu Ismail Marzuki yang berjudul Jamila. Ada perbedaan antara jenis musik dahulu atau dengan jenis musik sekarang. Kalau jenis musik dahulu apa ya, itu lebih memperjuangkan kemerdekaan. Kalau jenis musik sekarang kan biasanya berdasarkan trending lagu yang terkenal apa. Tapi untuk Indonesia sekarang ini mungkin jenis musiknya agak kurang, soalnya kan kurang maju ya, maksudnya pemikirannya. Lalu selain sosial budaya, tentang musik ada juga tentang kebudayaan. Misalnya kayak ada beberapa tradisi yang Indonesia itu melakukan akulturasi dengan Belanda, sehingga beberapa itu mungkin ada dampaknya. Lalu juga setelah itu juga datangnya Belanda ke Indonesia juga memberikan dampak positif. Seperti satu, rel kereta. Kenapa dibangun rel kereta? Maka kita akan membahas tentang pabrik gula. Belanda yang saat itu sangat gencar dengan pabrik gula. Mereka membuat teknologi baru yang sebelumnya sudah dikembangkan di Eropa, karena di Eropa sudah ada revolusi industri khususnya di Inggris, sehingga menyebar ke negara Eropa lainnya. Maka Belanda membuat revolusi industri juga di Indonesia dengan membuat peralatan lebih canggih untuk melakukan reproduksi gula. Tetapi dalam melakukan reproduksi itu juga ada sebuah kejanggalan atau kesulitan, yaitu kayak mengirim tebu dari kesana ke sini itu kan sulit. Nah, maka dari itu mereka membuat rel kereta. Tujuannya itu supaya memudahkan mereka melakukan transaksi tebu dari satu daerah ke daerah lainnya. Tetapi lama-kelamaan rel kereta itu berubah. Maksudnya berubah, bisa digunakan oleh perseorangan keretanya itu, tapi biayanya cukup tinggi dan kebanyakan yang bisa naik kereta itu cuma golongan priayi atau golongan bangsawan. Yang kedua ada irigasi. Irigasi ini bermasukan tentang sawah. Untuk mempercepat proses sawah atau penanaman atau pengairan, Belanda membuat sebuah irigasi. Nah, selain irigasi, Belanda juga membuat sebuah kanal-kanal atau waduk untuk sebuah bendungan atau sebagai pencegah saat hujan tinggi supaya tidak terjadi banjir atau bencana lainnya. Nah, sampai saat ini keempat unsur ini kan masih digunakan kan, mulai dari rel kereta, pabrik gula, lalu irigasi, waduk, itu masih banyak yang digunakan. Tapi untuk rel kereta mungkin ada beberapa yang sudah tidak digunakan karena sudah dibuat jalan. Tapi karena itu Indonesia mulai bisa berkembang karena Belanda mengajarkan kita tentang beberapa hal tentang teknologi. Selain itu, Belanda juga mengajarkan kita tentang mata uang. Indonesia dulu biasanya kan barter, soalnya kan kita sistem kerajaan. Nah, kita biasanya barter atau menggunakan emas, perak, logam. Nah, dengan masuknya Belanda itu kita mengenal mata uang kertas atau logam, sehingga itu mempermudah bangsa kita untuk berjual beli, untuk bertransaksi. Lalu selain itu ada militer, dampak militer. Maksudnya dampak militer,
Belanda itu kan banyak membangun posko-posko. Posko paling terkenal yaitu di Anyar sampai Panarukan. Itu kan ada beberapa posko untuk menghalau dari Jepang, maka dibuat jalan itu untuk mempermudah mereka. Maksudnya mempermudah para pasukan tentara milik Belanda. Selain itu, Belanda juga membuat beberapa barak atau suatu yang dapat digunakan untuk militer seperti Batavia. Itu sebagai pusat milik Belanda yang digunakan, misal kayak kita ada kesalahan, kita pasti dibawa ke Batavia untuk diadili. Selain itu ada pelabuhan. Belanda juga membuat beberapa pelabuhan. Itu dengan mempermudah kita bertransaksi antar kerajaan, maksudnya kerajaan yang jauh gitu ya. Selain itu ada bahasa. Indonesia dulu bahasanya bahasa daerah sendiri-sendiri. Nah, mulai masuknya Belanda, mereka mengenal bahasa Belanda. Nah, itu tercampur dengan bahasa kita, sehingga sampai sekarang pun kita masih sering beberapa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Belanda. Misalnya kalau kamu manggil kucing itu gimana? Us. Nah, us itu ya aslinya bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. Lalu ada beberapa barang yang kita gunakan itu menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa kita. Tapi karena akulturasi, ya maka itu bisa terjadi. Lalu tempat duduk itu kan waktu di sekolah kan barisannya seperti ini, ya kan? Nah, itu terinspirasi dari Belanda. Selain itu, kita juga belajar tentang tanaman. Jadi kan kita sudah membahas tentang mereka melakukan tebu kan. Lalu ada kopi. Walaupun Indonesia sudah menanam kopi, tapi itu dalam jumlah sedikit ya. Karena Belanda itu menginginkan yang lebih banyak, maka mereka menyuruh para petani Indonesia untuk menanam kopi lebih banyak dan mengajarinya. Itu tadi kan kita sudah membahas tentang dampak-dampak dari kolonialisme. Lalu Ibu akan memberikan tugas. Nah, di sini nanti kalian menulis apa yang kalian dapat setelah yang apa yang dijelaskan. Nanti cuma beberapa kalimat aja yang sudah kalian pahami, nanti kalian presentasikan ya. Kalian bisa nulis apa yang sudah, maksudnya apa yang kalian pahami itu jadi kalian tulis. Misalkan Ibu sudah menjelaskan dari politik, ekonomi, sosial budaya, atau dampak positifnya. Misal kalian menjelaskan dampak positifnya itu ini, kita dapat ini, atau dampak negatifnya kita perperangan. Nah, kalian bisa nulis. Ayo, Ibu kasih beberapa menit. Ibu boleh penjelasan dikit ya. Nanti kalian tuh nulisnya bisa buat tabel seperti ini. Maksudnya itu ini dampak negatif, ini dampak positifnya, ini sosial budayanya, atau langsung jadi satu per paragraf. Nah, ayo silakan. Ibu tunggu ya. Ibu kasih waktu 10 menit kalian untuk mengerjakannya. Kan cuma apa yang berdasarkan kalian pahami aja kan.
sambil menunggunya, ibu akan nyetel lagu dari Ismail Marzuki ya, supaya membangkitkan rasa nasionalisme kalian. Siapa
Bagaimana? Ada yang udah? Bentar Bu. Oke, ibu tunggu ya. Nana udah? Ya Bu. Oke. Udah bisa silakan presentasi ya. Ya, kalian presentasi di situ aja. Ayo, silakan dibaca. Syifa? Bidang politik ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo. Sarekat Islam berdiri pada tanggal 14 September 1912 oleh Kiai Haji Abdul Halim. PNI Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 untuk menampung atau mempersatukan partai yang sudah rusak atau hancur karena P30 PKI. Dan sosial budaya, karya sastra Ahmad Yani salah satu pencipta Indonesia yang terkenal atas bukunya yang berjudul Indonesia Tumpah Darahku. Musik zaman dahulu sekarang dikenal orang karena adanya larangan dari Belanda untuk tidak mendengarkan lagu atau musik dari Indonesia. Pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa untuk anak-anak bersekolah. Taman siswa merupakan sekolah pertama yang berdiri di Indonesia. Karena itu tanggal 2 Mei yaitu tanggal lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Wah, bagus. Banget dari supaya tepuk tangan. Nah, untuk teman-teman kalian tadi tidak masuk, kalian beritahu nanti tugasnya itu apa. Nanti dikumpulkannya bisa minggu depan atau dikirim lewat Google Drive. Nanti ibu tautkan di kelas grup ya. Ya Bu. Nah, setelah presentasi dari kalian, ibu kan jadi tahu apa yang kalian pahami, terus bagaimana cara penangkap kalian dalam materi yang ibu berikan. Nah, untuk mungkin ibu
memberi tahu beberapa. Kan kalian tadi memberikan contoh-contohnya itu. Nah, berdasarkan contoh-contoh itu kalian tahu pahlawan nasional? Tahu. Kalian pernah melihat uang? Pernah. Nah, di uang itu kan ada pahlawan-pahlawan nasional kan. Ya. Contohnya ada yang contohnya di uang apa? Di uang 5.000 yang gonjol. Ya, Ibu ada Imam Bonjol. Uang 2000 yang dulu itu ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari itu jasanya sangat besar di Banjarmasin. Lalu ada Patimura. Perjuangan Patimura atau Muti Tantuli itu sangat berat. Lalu ada banyak lagi pahlawan-pahlawan yang mereka gugur lalu diresmikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, berdasarkan segi politik itu Belanda juga pernah melakukan politik etis atau politik balas budi lah misalnya. Politik itu dijalankan cuma beberapa tahun. Kayak Belanda juga memberitahu kayak apa ya, peraturan-peraturan Belanda kayak misalnya perpolitikan itu diajarin. Lalu juga walaupun ada sedikit apa itu branding atau kejanggalan antara kalangan, tapi juga politik itu juga manfaat banyak untuk kita. Lalu selain budi utama, terus tadi ibu sudah bahas tentang SI, PNI, lalu saat pemberontakan PKI tadi ada Mas Yumi, lalu kan kalau kalian pikir itu Mas Yumi juga udah berakhir kan waktu itu PKI sudah dihancurkan. Lalu setelah itu muncul banyak partai-partai baru seperti Muhammadiyah, NU. Kalian pasti tahu kan? Tahu. Terutama kalian beragama Islam. Kalian entah itu menganut Muhammadiyah atau penganut NU. Nah, itu tadi kan penjelasan dari ibu. Nah, mungkin kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ke bab selanjutnya, ibu ada tugas kelompok nanti dikumpulkan. Nah, itu kan bunyi bel jam pelajaran kedua. Nah, pelajaran kedua itu nanti ada tugas kelompok. Nah, tadi kan individu. Nah, nanti ada tugas kelompok, kalian kumpulkan. Ibu kasih waktu 1 minggu ya.